Pertemuan emosional akhirnya terjadi antara Denada dan putranya, Reza Rizky Rosano, setelah sekian lama terpisah. Momen tersebut berlangsung haru dan menjadi awal rekonsiliasi keduanya. Dalam pertemuan itu, Denada menunjukkan perhatian besar dengan membahas masa depan serta keinginan sang anak. Hubungan mereka mulai mencair, terlihat dari sapaan hangat yang kini terjalin dan komunikasi yang semakin terbuka setelah sebelumnya hanya terhubung lewat pesan singkat. Tak hanya itu, Denada juga menawarkan Reza untuk tinggal bersama di rumahnya demi memberikan kenyamanan lebih. Selain tempat tinggal, ia turut mengajak Reza merayakan Lebaran bersama di Singapura dan berharap bisa mempererat hubungan keluarga. Meski begitu, Reza belum langsung menerima tawaran tersebut karena masih mempertimbangkan keputusannya serta memiliki rencana Lebaran bersama keluarga yang membesarkannya. Denada pun memilih menghormati keputusan itu, sambil tetap membuka pintu kebersamaan ke depannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah gue happy banget lihat Denada akhirnya bisa ketemuan sama Reza. Setelah proses drama yang sangat amat panjang, akhirnya mereka bisa ketemu dan kalian bisa lihat tuh ketawanya sumringah dua-duanya. Dan pada saat mereka bertemu itu langsung terjadi pelukan, tangis, wah pokoknya apa ya, mungkin kayak luapan emosi yang selama ini benar-benar udah kepengen meledak gitu ya. Tapi kalian bisa lihat lah, akhirnya mereka bisa tertawa bersama, bisa ketemu ya. Ini gue udah senang banget sih. Ya semoga untuk kedepannya antara ibu dan anak ini benar-benar bisa menjalin hubungan yang sudah lama mungkin hilang ya. Dan apapun masa lalunya, kalau gue sih dukung-dukung aja ya. Yang penting endingnya happy ending. Lihat tuh, wah ketawanya, mukanya berseri-seri. Kalau mereka berdua aja bisa saling maafin, ya udah kita sebagai netizen kita juga dukung ya. Kita kasih kesempatan buat mereka berdua ini untuk bahagia. Gua sebagai penonton podcast yang bahkan nyetir pun gua sering nonton podcast untuk hiburan. Barusan gua nonton podcastnya Denada dengan Kakak Rose. Enak banget gue, enak. Bukan karena kasusnya, bukan karena orangnya, tapi karena cara dia menjawab pertanyaan dari Kakak Rose. Berbelit-belit, ribet, nggak penting. Akhirnya gua stop, males gue. Denada akhirnya muncul memberikan klarifikasi mengenai permasalahan anak kandungnya, Reza Rizky Rosano. Denada mengaku merasa bersalah kenapa sampai akhirnya kasus ini bisa mencuat. Ia merasa bersalah kepada Reza, Aisyah, mendiang ibundanya Emilia Contessa, ke keluarga besar dan adik-adiknya. Banyak perasaan yang berkecamuk dalam dirinya sejak kasus ini mencuat ke publik. Penyanyi yang kini aktif dalam dunia Zumba itu menjelaskan nggak bisa membayar apa yang sudah diperbuat terhadap Reza. Kasus ini bermula dari laporan Reza Rizky Rosano, 24, ke PN Banyuwangi yang menyebut ditelantarkan dan tidak diakui. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Ada lagi nih dia yang udah beberapa lama nggak hadir di TV, tiba-tiba konferensi pers, bukan konferensi pers sih, tiba-tiba klarifikasi ya sama Mbak Feni Rose ya. Katanya dia itu nggak ngebuang anak, bukannya tidak merawat anak ya, dan bilangnya itu sudah sesuai persetujuan keluarga lah, apalah gimana lah. Cuman kan ya kenapa nggak diakuin dari awal gitu loh, kenapa harus disembunyikan walaupun jadi public figure ya. Kalau emang punya anak ya udah akuin aja itu anaknya, atau anaknya kan cuma butuh pengakuan. Kenapa pas abis viral, abis klarifikasi udah selesai kemana-mana ceritanya, tiba-tiba dia cerita kalau dia tuh rajin WA lah, rajin kirim uang lah, seperti itu ya teman-teman ya. Namanya netizen kan butuh klarifikasinya tuh, kenapa sih mbaknya kok nggak dari awal ngakuin itu aja. Ibu mana sih yang bisa jauh dari anaknya, apalagi anak pertama? Nenek mana yang bisa ngebiarin cucunya sendiri tidak diurus oleh ibu kandungnya? Ya bukannya kenapa-napi. Setahu gua, ini mah setahu gua, koreksi kalau gua salah.
Yang namanya emak tuh kagak bisa jauh dari anaknya, apalagi anak pertama. Dan setahu gua, ini masa pemahaman gua, koreksi kalau gua salah, yang namanya nenek itu ingin selalu berdekatan dengan cucunya. Tapi ini malah sebaliknya, dengan rela dan waras serta sabar membiarkan, melepaskan, memberikan anak kandungnya, cucu kandungnya tidak dalam pelukan ibu dan neneknya. Kok iso? Kok koyo ngono? Piye to iki? Bebelit-belit, muter-muter berasa kayak makan telur racing. Iya, tante, ini biji mana konsepnya sih? Ditanya bapaknya siapa, malah narik napas sampai bengek. Dia bawa napi-napi. Yang namanya anak memiliki hak untuk tahu siapa bapak ibunya. Ya masih iya, si Reza brojol kagak tahu siapa yang ngasih saham dan siapa yang terima saham, kan kagak ada lucu-lucunya acan tante. Ya, kesepakatan dan tinggal kesepakatan, perjanjian tinggal perjanjian. Itu mah urusan lu sama emak lu sama bapaknya si Reza. Kagak ada urusan dan juntrungannya sama si Reza. Ih, Reza berhak tahu siapa bapaknya. Masa kagak kumeke lu kagak mau ngasih tahu si Reza bapaknya siapa? Ya maaf aja tante, gua nih sebenarnya lagi belajar untuk berbaik sangka. Tapi gara-gara lu kagak mau ngasih tahu bapaknya si Reza siapa ke si Reza, akhirnya gua malah jadi berburuk sangka. Ya maaf aja dah, ini mah jangan-jangan. Ya sekedar jangan-jangan nih, kagak lebih kagak kurang, kagak kali kalian boro-boro pembagian. Ini mah jangan-jangan karena lu kagak mau ngasih tahu ke si Reza bapaknya siapa. Jangan-jangan kalau kagak rame urusan peremaan dan peranakan, belum tentu lu mau ngakuin si Reza anak lu.